Ducati kembali berada di titik persimpangan yang berbahaya sekaligus menentukan. Ketika motor mereka menjadi yang paling kompetitif di grid, satu pertanyaan besar justru menggantung di udara pedek. Siapa yang akan mereka prioritaskan dan siapa yang harus disingkirkan? Jawabannya kini semakin jelas dan bisa mengguncang hubungan lama, termasuk dengan Valentino Rossi. Musim 2026 diproyeksikan menjadi salah satu musim paling panas dalam sejarah MotoGP modern, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di balik layar. Siklus kontrak mayoritas pembalap akan berakhir, dan negosiasi besar sudah dimulai jauh sebelum lampu start menyala. Ducati, sebagai pabrikan paling dominan dalam beberapa musim terakhir, kembali menghadapi dilema klasik. Terlalu banyak talenta untuk kursi yang terbatas. 2 tahun lalu, Ducati sudah membuktikan bahwa mereka tidak ragu mengambil keputusan tidak populer. Perekrutan Marc Marquez kala itu menjadi titik balik besar. Demi mendatangkan juara dunia bermental pembunuh, Ducati rela mengorbankan pembalap-pembalap yang tumbuh bersama mereka sejak rookie. Hasilnya nyata, Marc Marquez bukan hanya sukses, tetapi menjelma menjadi pusat gravitasi baru proyek Borgo Panigale. Kini, sejarah tampaknya akan terulang. Dari pernyataan para petinggi Ducati dalam peluncuran tim pada 19 Januari lalu, sikap mereka nyaris tanpa ambiguitas. CEO Claudio Domenicali, General Manager Luigi Dalicnia, dan manajer tim Davide Tardozzi menyuarakan nada yang sama. Prioritas nomor 1 Ducati adalah mengamankan Marc Marquez. Segala keputusan lain, termasuk komposisi pembalap kedua, akan dipikirkan setelah paket Marc benar-benar terkunci. Langkah ini secara otomatis menciptakan efek domino. Ducati tidak hanya ingin mempertahankan kekuatan, tetapi juga menghilangkan potensi ancaman masa depan. Disinilah nama Pedro Acosta masuk ke dalam radar. Mantan bocah ajaib MotoGP itu mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap situasinya di KTM. Bagi Ducati, Acosta bukan sekedar target transfer, melainkan calon musuh yang lebih aman dijadikan sekutu. Di tengah manuver senyap ini, Rossi ikut bersuara, meski dengan caranya sendiri. Bukan konfirmasi, bukan bantahan, melainkan satu kalimat pendek yang justru memantik spekulasi besar. Saya sudah tahu, tetapi saya tidak bisa mengatakannya. Kalimat tersebut yang diucapkan Rossi usai peluncuran tim VR46 pada 14 Januari lalu langsung dibaca sebagai kode, bukan kepada media, melainkan kepada Ducati. Pesannya jelas, VR46 ingin lebih dari sekedar motor. Mereka ingin dukungan nyata dalam bentuk pembalap top. Relasi Ducati dengan tim satelit memang tak pernah sesederhana penyediaan mesin. Ducati terbiasa menempatkan pembalap kontrakan mereka di tim-tim satelit sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Fabio Di Giannantonio di VR46 dan Fermin Aldegar di Gresini Racing adalah contoh paling aktual. Keduanya terikat kontrak langsung dengan Ducati hingga 2026. Masalahnya, VR46 kini butuh lebih dari sekedar stabilitas. Tim asal Tafulia itu belum merasakan kemenangan sejak GP India 2023 lewat Marco Bezzecchi. Kombinasi Di Giannantonio dan Franco Morbidelli sejauh ini hanya mampu mencicipi podium secara sporadis. Cukup kompetitif, tapi belum cukup untuk mengangkat status tim. Tak heran jika VR46 mulai melirik opsi lain. Selain Acosta, 2 nama asal Spanyol juga masuk ke dalam daftar incaran. Fermin Aldegar dan David Alonso yang masih berlaga di Moto2. Sementara dari internal VR46 Riders Academy, pilihannya semakin terbatas. Bezzecchi cenderung dipertahankan Aprilia, Luca Marini dinilai masih penting bagi proyek pengembangan Honda, dan Celestino Vietti belum konsisten di Moto2. Di tengah semua ini, satu nama besar justru mulai disebut-sebut sebagai pihak yang terancam, Francesco Bagnaia. Meski masih memperkuat tim pabrikan Ducati, rumor keterkaitannya dengan Yamaha semakin menguat, sebuah sinyal bahwa bahkan juara dunia tidak sepenuhnya aman di era Ducati yang super kompetitif. Menurut laporan internal Pedek, komposisi pembalap musim depan bisa berdampak langsung pada kelanjutan kerjasama VR46 dan Ducati.
Rossi memang ingin bertahan, tetapi pernyataannya tadi dinilai sebagai alat tawar, dukungan pembalap top, atau hubungan bisa dievaluasi ulang. Menariknya, Ducati tampak tenang menghadapi potensi tekanan tersebut. Fokus mereka belum bergeser sedikit pun. Seperti ditegaskan Domenicali, urutannya jelas. Selesaikan kontrak Marc Marquez terlebih dahulu, baru membahas kepingan puzzle lainnya. Di MotoGP modern, loyalitas bukan lagi mata uang utama. Kecepatan, hasil dan potensi juara adalah segalanya. Dan Ducati sekali lagi menunjukkan bahwa mereka siap mengorbankan siapapun demi mempertahankan tahta. Bukan gelar juara yang pertama kali diucapkan Francesco Bagnaia saat menatap MotoGP 2026. Nama yang justru muncul lebih dulu dari mulutnya adalah Marc Marquez. Sebuah pengakuan yang terdengar sederhana, namun menyimpan makna besar tentang arah, ambisi, dan kebangkitan sang juara dunia Ducati Lenovo Team. MotoGP 2026 akan menjadi musim penentuan bagi Francesco Pecco Bagnaia. Setelah melalui musim sebelumnya yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi, pembalap Italia berusia 29 tahun itu kini menetapkan tolok ukur yang sangat jelas. Berduel panas sepanjang musim dengan Marc Marquez dari seri pembuka hingga garis finish terakhir. Bagi Bagnaia, duel tersebut bukan sekedar hiburan atau adu gengsi antar rekan setim. Justru sebaliknya, itu adalah indikator paling jujur bahwa dirinya telah kembali ke level terbaik. Marquez sebagai panutan dan barometer performa. Dalam wawancara bersama MotoGP.com pada Senin 19 Januari 2026, Bagnaia ditanya mengenai definisi musim yang baik versinya. Jawaban yang muncul jauh dari narasi klise tentang gelar juara dunia. Alih-alih menyebut target mahkota, Bagnaia dengan lugas menyebut Marc Marquez sebagai panutan sekaligus barometer performa pribadi. Musim yang hebat bagi saya adalah jika saya bisa menjalani pertarungan yang menyenangkan dengan panutan saya, yang menurut saya adalah Marc, ungkap Bagnaia. Pernyataan ini mencerminkan realitas MotoGP modern. Musim lalu, Marquez tampil sangat dominan. Ia mencatatkan 14 kemenangan sprint dan 11 kemenangan Grand Prix sebelum akhirnya mengunci gelar juara dunia dengan keunggulan yang meyakinkan. Dominasi itu menjadikan Marquez sebagai standar tertinggi di grid saat ini, dan itulah level yang ingin kembali disentuh Bagnaia. Bukan sekedar duel, tapi soal konsistensi. Musim lalu, Bagnaia dan Marc Marquez memang sempat terlibat beberapa duel wheel-to-wheel yang memikat, namun intensitasnya belum berlangsung konsisten sepanjang musim. Ada fase di mana Bagnaia tertinggal, baik dari sisi kecepatan murni maupun stabilitas performa. Hal inilah yang ingin diperbaiki pada 2026. Banyak pembalap yang melaju cepat sekarang, jadi sangat penting untuk kompetitif sejak awal musim, bertarung dengan mereka dan mencoba mendapatkan kembali apa yang hilang tahun lalu. Lanjut Bagnaia. Pesan ini jelas, di era MotoGP saat ini, kehilangan momentum di awal musim bisa berakibat fatal. Grid semakin rapat, margin kesalahan semakin kecil, dan konsistensi menjadi mata uang paling mahal. Persiapan fisik dan mental menuju tes Sepang. Menariknya, Bagnaia mengakui bahwa ia tidak terlalu banyak menghabiskan waktu berlatih motor selama jeda musim dingin, namun bukan berarti ia bersantai tanpa arah. Sebagai bagian dari persiapan, Bagnaia berencana melakukan latihan di sirkuit Mandalika, Lombok pada akhir Januari. Latihan ini akan menjadi pemanasan penting sebelum menghadapi tes pramusim resmi MotoGP di Sepang, Malaysia pada 3 hingga 5 Februari 2026. Tes Sepang sendiri dipandang Bagnaia sebagai momen krusial, bukan hanya untuk mengejar catatan waktu, tapi untuk membangun fondasi teknis dan mental sejak dini. Diuntungkan regulasi, fokus pada detail. Bagnaia juga merasa berada dalam posisi yang relatif menguntungkan pada musim 2026. Pasalnya, perubahan regulasi teknis pada motor Ducati tahun ini tidak sebesar musim-musim sebelumnya. Tes akan sangat penting. Musim ini saya ingin melakukan lebih banyak lap dan lebih fokus memikirkan performa. Untungnya hanya ada sedikit hal baru pada motor dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jelas Bagnaia. Musim 2026 menjadi tahun terakhir penerapan regulasi mesin 1000 cc, sebelum MotoGP memasuki era baru di 2027 dengan kapasitas mesin 850 cc. Kondisi ini membuat stabilitas pengembangan menjadi kunci utama. Karena ini tahun terakhir regulasi teknis ini, sangat penting menemukan fondasi yang baik, performa yang kuat, dan berusaha mempertahankannya sepanjang musim, pungkas Bagnaia. Menuju musim penuh api.
MotoGP 2026 pun menjanjikan narasi yang sangat menarik. Bukan hanya soal perebutan gelar, tetapi tentang pertarungan internal Ducati antara dua juara dunia dengan gaya, karakter, dan filosofi balap yang berbeda. Jika harapan Bagnaia terwujud, penonton MotoGP akan disuguhkan duel panas Bagnaia versus Marc Marquez dari awal hingga akhir musim. Sebuah rivalitas modern yang bisa menjadi salah satu cerita terbesar di era MotoGP saat ini. Nama Marc Marquez kembali mengguncang pedok MotoGP. Namun kali ini bukan karena rekor, kemenangan, atau aksi luar biasa di lintasan. Sebuah pernyataan sederhana justru memicu kekhawatiran besar. Sang ikon mengisyaratkan bahwa masa pensiunnya bisa datang lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. Di balik dominasi dan mental baja, tubuh Marquez disebut mulai berbicara lebih keras, dan ini membuat MotoGP termasuk Dorna Sports tak bisa tenang. Juara dunia MotoGP 7 kali itu secara terbuka mengakui bahwa ia tidak melihat dirinya akan berkarier selama pembalap-pembalap legendaris lain yang mampu bertahan hingga usia senja. Dalam sebuah wawancara, Marc Marquez menegaskan bahwa keputusan pensiun nanti bukan ditentukan oleh ambisi atau motivasi, melainkan oleh kondisi fisiknya yang terus menanggung dampak dari risiko besar yang ia ambil sepanjang karier. Hal tersulit bagi seorang atlet adalah mengetahui kapan dan bagaimana harus pensiun, ujar Marquez. Ia menambahkan bahwa dirinya sudah memahami satu hal penting, pensiunnya kemungkinan akan datang lebih cepat karena tubuhnya akan mencapai batas sebelum pikirannya menyerah. Sebuah pengakuan jujur dari pembalap yang selama ini dikenal nyaris tak mengenal rasa takut. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena datang pada momen yang krusial. Marc Marquez baru saja menuntaskan salah satu kisah comeback paling dramatis dalam sejarah MotoGP. 5 tahun setelah cedera lengan parah pada 2020 yang nyaris mengakhiri kariernya, pembalap berusia 32 tahun itu berhasil kembali ke puncak dan merebut gelar juara dunia MotoGP ke-7-nya bersama Ducati. Sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa secara mental, Marc Marquez masih berada di level tertinggi. Namun musim 2025 juga mengingatkan publik bahwa luka lama belum sepenuhnya pergi. Marc Marquez harus absen di 4 seri terakhir akibat cedera bahu. Meski demikian, ia tetap memasuki MotoGP 2026 sebagai favorit utama juara dunia. Kecepatan, insting balap, dan agresivitas khasnya masih menjadi tolok ukur bagi seluruh rival. Di sisi lain, masa depan Marc Marquez kini berada di persimpangan besar. Kontraknya bersama Ducati akan berakhir pada penghujung 2026, bertepatan dengan menjelang perubahan regulasi besar MotoGP 2027. Walau banyak pihak memprediksi perpanjangan kontrak hanyalah formalitas, isu pensiun justru mulai menggeser fokus diskusi. Bagi pengamat, pernyataan Marc Marquez bukan sekedar refleksi pribadi. Ini adalah sinyal peringatan bagi MotoGP secara keseluruhan. Dorna Sports diyakini tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan kehilangan salah satu ikon terbesar era modern. Marc Marquez bukan hanya pembalap juara, ia adalah magnet penonton, pusat narasi, dan figur yang membentuk identitas MotoGP selama lebih dari 1 dekade. Sejak debutnya, Marc Marquez menghadirkan gaya balap ekstrim yang memecah opini namun sekaligus memikat jutaan penggemar. Ia menciptakan rivalitas, drama, dan cerita besar yang membuat MotoGP hidup. Kehadirannya di grid selalu menjamin tensi tinggi, baik bagi penonton lama maupun generasi baru. Ketika Marc Marquez mengatakan bahwa secara mental dirinya seperti roket, itu menegaskan satu hal, hasratnya belum padam. Namun tubuhnya yang telah berkali-kali diterpa cedera akibat gaya balap agresif menjadi faktor penentu yang tak bisa diabaikan. Setiap musim ke depan akan menjadi evaluasi baru, bukan hanya soal performa, tetapi juga soal keberlanjutan fisik. Inilah yang membuat situasi menjadi kompleks. MotoGP tengah berada dalam fase transisi generasi, dan kehilangan Marc Marquez lebih cepat dari perkiraan berpotensi menciptakan kekosongan besar, baik dari sisi olahraga maupun komersial. Tak berlebihan jika disebut bahwa pernyataan ini membuat Dorna Sports berada dalam mode siaga. Untuk saat ini, Marc Marquez masih ada di lintasan. Ia masih menjadi favorit, masih menjadi ancaman, dan masih menjadi pusat perhatian. Namun satu hal kini jelas, waktu mulai menjadi lawan yang tak bisa dikalahkan dengan keberanian semata. Dan ketika hari itu tiba, MotoGP harus siap menghadapi era baru tanpa salah satu figur terbesarnya. Marc Marquez bicara masa depan. Setia di Ducati, ragu regulasi 2027, dan luka mental yang akhirnya terbayar.
Sorak-sorai kemenangan Ducati di ajang Campioni Investa belum sepenuhnya menutup satu pertanyaan besar di pedok MotoGP. Kemana arah masa depan Marc Marquez? Di tengah euforia hat-trick gelar MotoGP 2025, pembalap, tim, dan konstruktur, sang juara dunia 7 kali justru membuka ruang diskusi soal kelanjutan kariernya bersama Ducati, sekaligus mengisyaratkan bahwa perubahan regulasi 2027 bisa mengocok ulang seluruh peta persaingan. Berbicara pada Jumat kemarin, Marc Marquez secara terbuka mengakui bahwa keinginannya untuk tetap bersama Ducati sangat besar, meski kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2026. Namun ia juga tak menutup mata bahwa era baru MotoGP dengan mesin 850cc dan pembatasan aerodinamika akan menjadi titik krusial yang sulit diprediksi, bahkan bagi pabrikan sekuat Ducati. Dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir memang nyaris tanpa celah. Tetapi Marc Marquez mengingatkan, sejarah MotoGP menunjukkan bahwa perubahan aturan besar seringkali merombak hierarki. Bahkan kehadiran sosok jenius seperti Gigi Dall'Igna pun, menurutnya bukan jaminan mutlak bahwa Ducati akan terus berada di puncak mulai 2027. Situasi inilah yang memicu rumor liar di pedok, termasuk kemungkinan Marc Marquez kembali ke Honda, pabrikan yang telah memberinya segalanya selama lebih dari 1 dekade. Namun sang pemilik nomor #93 menegaskan bahwa prioritasnya saat ini sangat sederhana, cepat, bahagia, dan menang. Untuk tahun depan sudah jelas, kami memiliki motor tercepat dan itu yang terpenting, ujar Marquez. Untuk 2027-2028 semuanya masih terbuka. Saya selalu berusaha untuk tidak bergerak jika saya cepat, jika saya senang, dan jika saya menang. Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga memberikan pembaharuan soal kondisi fisiknya pasca cedera bahu. Ia mengakui bahwa November dan Desember menjadi periode yang sangat melelahkan, bukan hanya karena rangkaian acara perayaan gelar, tetapi juga karena proses pemulihan yang intens. Tulang sudah benar-benar menyatu, ligamen berada di posisi yang tepat. Saya belum bisa mengendarai motor 100%, tetapi untuk 70-80% kami sudah siap, jelas Marquez. Cedera ini menurut Marquez lebih berat secara mental dibanding fisik. Rutinitas pemulihan dari pagi hingga malam, ditambah kenyataan bahwa progres tidak selalu linier, mengajarkannya satu hal penting, kesabaran. Menariknya, kesabaran itu justru menjadi senjata terkuatnya di lintasan pada musim 2025. Setelah bertahun-tahun berjibaku dengan cedera dan keraguan, Marc Marquez menemukan kembali versi terbaik dirinya, bukan hanya cepat, tetapi juga matang dalam mengambil keputusan. Saat ditanya seberapa besar keinginannya bertahan di Ducati dalam skala 0 hingga 10, Marquez menjawab dengan jujur, 8. Angka itu mencerminkan kepuasan, tetapi juga kehati-hatian. Ia akan mengambil waktu 2 minggu penuh untuk benar-benar memikirkan masa depannya setelah melalui akhir tahun yang sangat menguras energi fisik dan mental. Marc Marquez juga mengenang titik balik terpenting dalam hidupnya sebagai pembalap, MotoGP Jerman 2023 bersama Honda. Akhir pekan penuh kecelakaan, 5 kali jatuh, menjadi momen refleksi yang brutal. Dari situlah rangkaian keputusan besar dimulai, mulai dari hengkang ke Gresini, hingga menjalani operasi keempat pada lengannya di Amerika Serikat. Keputusan terakhir saya ambil di Jepang, ungkap Marquez. Sebagai penutup, Marquez berbagi kisah sederhana namun syarat makna, tentang suratnya kepada 3 orang bijak. Tak ada permintaan soal kemenangan atau gelar. Saya hanya meminta kesehatan untuk keluarga saya, katanya. Kemenangan tidak diminta, kemenangan diperjuangkan. Dan mungkin, disitulah esensi Marc Marquez hari ini. Pembalap tercepat di grid, juara dunia kembali, tetapi tetap seorang manusia yang belajar dari luka, fisik maupun mental, sebelum akhirnya kembali ke puncak MotoGP. Era baru MotoGP 2027 bisa akhiri kebersamaan Marc Marquez dan Ducati? Apakah dominasi Ducati akan runtuh? Atau justru lahir kejutan besar yang mengubah arah karir Marc Marquez? Pertanyaan itu kini beredar luas di pedok MotoGP setelah muncul analisis tajam mengenai masa depan juara dunia 2025, Marc Marquez. Meski baru saja mengantarkan gelar untuk Ducati, masa depan The Baby Alien
justru disebut berada di persimpangan yang jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Dalam menghadapi perubahan regulasi MotoGP 2027 menjadi titik kritis yang diyakini dapat mengguncang stabilitas hubungan Marquez dan pabrikan asal Italia tersebut. Pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc, serta penyamaan konfigurasi V4 antar pabrikan membuat seluruh tim dipaksa memulai lembaran baru. Tidak ada kepastian siapa yang akan cepat, siapa yang akan tertinggal, dan siapa yang akan memimpin era baru. Di era saat ini, Ducati hampir tidak tersentuh. Kecepatan Desmos edisi, kestabilan aero, serta paket elektronik canggih menjadikannya motor paling lengkap di grid. Namun ancaman sudah terlihat